Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah rendah hati. Hidup ini seringkali ditandai dengan persaingan siapa yang terbesar. Yang terbesar tampak dalam prestasi, kedudukan, kepemilikan, dan penghargaan yang diterima. Orang-orang bersaing untuk menjadi terkenal, terbaik, terhebat, terpintar. Adalah sesuatu yang baik jika orang pada akhirnya setelah melalui perjuangan yang panjang boleh meraihnya. Hal ini membawa kebanggaan, kegembiraan, sukacita, pengharapan diri, dan optimisme. Sering dalam keadaan demikian, orang menjadi lupa diri. Kesombongan menguasai dirinya dan muncul kecenderungan untuk merendahkan dan meremehkan orang lain. Ini yang sering terjadi kalau orang lupa diri dan tidak rendah hati. Yesus hari ini menekankan pentingnya kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan jalan yang menghantar seseorang kepada kekudusan. Sangat menarik kalau kita mengerti arti kata kerendahan hati. Kerendahan hati berasal dari kata Latin humus, yang artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati sebenarnya adalah sikap menempatkan diri membumi ke tanah. Sikap rendah hati membuat kita selalu berharap dan bergantung pada rahmat Tuhan. Maka, sangat tepat Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah para rasul. Seorang anak kecil memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi. Saudara yang terkasih, dengan semangat kerendahan hati, seseorang tak akan dipenuhi dengan ambisi. Segala kesuksesan yang diperoleh disadari sebagai berkat dari Tuhan. Kedudukan yang diperoleh menjadi kesempatan baginya untuk melayani orang lain. Dia akan berupaya untuk memberdayakan orang lain. Dia tidak akan sibuk dengan target-target capaian, tapi lebih memberikan perhatian bagi orang lain. Dalam kedewasaannya, orang menjadi polos seperti seorang anak kecil
dan menjalani hidup dengan bebas dan ringan. Kiranya semangat kita untuk mengembangkan diri senantiasa diiringi dengan semangat untuk rendah hati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.